Bunyi klakson jernih, tegangan aki 12,7, kemudian tidak bisa disetatar. Langsung saja kita ke to the point-nya dengan cara manual. Kita lepas relay ataupun bendiknya ini, langsung kita jumper ya. Arus dari aki menuju dinamo starter, apakah ada ngangkat atau enggak, berputar enggak dinamonya, dan tidak berputar berarti masalahnya ada di bagian dinamo. Langsung saja kita buka bagian dinamonya. Ini untuk motor Jupiter Jet1, Jupiter Robot PKZR. Itu sama saja, dinamonya ada di bagian atas. Kita lepas dua buah baut penguncinya, kemudian tinggal kita ambil. Yang menghalangi misalkan kabel massa, kemudian selang ablas dilepas aja dulu, tinggal kita kodok seperti ini sambil kita tarik ya. Nah, jadi bodinya nggak perlu kita lepaskan semua, cukup kita angkat saja seperti ini ya, supaya nggak ribet, banyak yang perlu kita bongkar. Nah, si bendik pun, bukan bendik, dinamo sudah bisa kita lepaskan. Langsung saja kita buka bautnya. Ini baut terkuat di bumi, jadi harus pakai obeng ketok. Bisa dipukul, bisa diketuk. Kalau pakai obeng biasa nantinya meleset ataupun jadi ledeh bautnya. Nah, setelah kita lepas seperti ini, kita gunakan kunci nomor 4 ya untuk membuka bagian dinamonya ini. Ada o-ring ya. O-ring itu untuk mencegah air supaya nggak masuk ke bagian dinamo. Kemudian di bagian dinamonya juga harus pas nih, garis ini harus pas di sini. Kalau misalkan terbalik nanti putarannya terbalik, bukan terbalik, bergeser. Kalau misalkan bergeser ya untuk magnetnya. Soalnya ini nggak bisa dibolak-balik, cumanya bisa digeser. Nah, kita lepas di sini ada packing kertas, biasanya packing kertasnya nempel. Nah, ini ada oli ya, sedikit ada oli. Dan di bagian arang dinamonya itu sudah habis dan banyak oli, berarti ada masalah di bagian sealnya. Kalau misalkan sealnya nggak diganti, nggak mau diganti, lagi stok kosong, ada cara buat ngakalinya. Lihat saja, simak ngakalinya bagaimana. Kemudian tinggal kita lepas baut-baut arang dinamo starternya. Ini udah tipis banget ya, pantesan nggak mau ngangkat. Kemudian kita gunakan solder 100 watt supaya proses pelepasan solder dari pabrikan yang terkuat di bumi itu bisa terlepas dengan mudah. Soalnya kalau pakai las solder yang murahan itu lama banget, nggak bisa encer ataupun cair timah solderannya. Nih kalau pakai yang 100 watt itu langsung mengencer. Nah, ini caranya ya. Soalnya ada juga yang nggak kuat melepas solderannya, malah disambung kabelnya. Itu kurang efektif, kurang kuat menurut saya. Lebih baik kita copot solderannya seperti ini. Nah, sampai encer seperti itu. Gunakan tang ya untuk menarik, kita ketruk dulu, ketrukin supaya timahnya hilang dulu ya, supaya nggak dingin, nggak seret. Nah, langsung kita tarik seperti ini dan tertarik dengan plastiknya. Mantap sekali ini. Tinggal kita lepas ya, cool starter ataupun arang dinamo. Kemudian tinggal kita bersihkan ya. Langsung kita pasangkan lagi. Kalau ada stok seal, tinggal ganti sealnya dulu. Namun di sini stok sealnya sudah tidak ada, bahkan suka pusing mencari sealnya karena jarang. Kemudian kita ganti arang dinamo, mau merek apa saja, gunakan yang bagus atau yang ori, Aspira, Federal, apa sajalah. Yang penting karena awet sih, pakai yang murah juga awet. Nggak bakalan habis seminggu, sebulan, paling kuat setahun. Dan dipastikan si arang dinamonya ke fibernya itu nggak seret. Kalau misalkan seret nanti beberapa hari kemudian nggak muter lagi karena seret nggak menekan ya. Harus, kalau misalkan seret diamplas dikit seperti itu. Kemudian tinggal kita pasang ya arang dinamo yang bagus, yang baru. Langsung kita obeng, langsung kita kencangkan ya. Nah, seperti ini. Untuk bautnya mau pakai yang ori lagi boleh, mau pakai yang baru juga boleh. Nah, kita gunakan yang ori aja karena belum rusak ya teman-teman. Nah, oke, langsung kita kencangin. Kencengin lah, kalau orang Sunda mah kencengin, ayangin ya gitu. Oke, langsung kita solder ya. Nah, seperti ini contohnya. Harus panas timah soldernya. Untuk solder 100 watt mau pakai tinol yang murahan juga mampu mempan, luar biasa. Luar biasa sekali mempan. Tuh, ini kawat solder yang yang murah tapi dia mengencer dengan baik. Mantap.
Nah, jadi buat teman-teman yang ngalamin kasus seperti ini, mau dibongkar sendiri silahkan kalau ada alat. Kalau nggak ada alat, ya udah bawa aja ke bengkel, tinggal duduk manis, ngopi, keluarin uang 50.000 tanpa harus hitam-hitaman ya, kelumur dengan oli, tanpa ada resiko gagal, langsung beres, udah ya. Kalau misalkan pengen sendiri ya seperti ini tutorialnya. Langsung kita pasang pernya ya, per dan brus. Langsung kita gunakan jepitan seperti ini. Bisa pakai jepitan, bisa pakai ruji, bisa pakai apa aja lah. Yang penting dia proses pemasangannya mudah, nggak bikin kita jengkel ya. Karena kalau nggak pakai alat, langsung dipasang dua-duanya itu sedikit kesulitan. Mecelang lagi, keluar terus dinamonya. Nah, ini mau pakai ngerumpi, mau pakai ngobrol, diem aja itu. Nah, kemudian kita akalin ini sealnya. Gimana cara ngakalin sealnya bang? Sealnya masih bagus, cuman pernya udah lemah nih. Caranya seperti ini, tinggal buka pernya, kita potong pernya jadi otomatis lebih meret ya. Karena dinamo itu jarang muter terus. Muternya saat kita pencet starter itu sealnya. Jadi seperti itu fungsi sealnya. Nah, kita potong 2 mili, langsung kita pasangin lagi. Nah, pasangin ya seperti ini, diputar seperti mengencangkan baut aja. Tuh, guntingnya harus gunting baja, jangan pakai gunting medu. Kalau medu mah susah, cara masukinnya gampang. Nah, tinggal kita masukin seperti ini. Kalau misalkan sulit, pakai obeng min, diseliwirin. Nah, tahan di sini, seliwidir. Nah, seliwidirin ke sini. Tuh, mararehong ya. Udah itu langsung kencang tuh ya, sealnya kencang lagi. Kemudian armatur ataupun angkernya ini bersihkan ya sampai mengkilap kuning gitu ya, kuningannya, tembaganya. Kita lepas penguncinya. Wah, mantap, udah menekan dengan sempurna. Ini awet 100 tahun ya kayaknya kalau nggak dipakai-pakai. Jangan lupa di sininya kasih template supaya putarannya lancar, nggak timbul nyuk-nyuk ya. Ada packing. Nah, garisnya harus diperhatikan sejajar dengan garis nih. Kalau misalkan bergeser satu balik, ya udah muternya nanti ke belakang, jadinya motor nggak bisa disetater, malah ngahyung ya. Langsung pasang bautnya, ada o-ring ya, langsung kita kencangkan. Kalau misalkan nggak ada kunci, soknya bisa pakai tang karena nggak terlalu kencang seperti baut roda. Baut seperti ini mudah ya. Pakai linggis juga kalau bisa mah bisa, pakai arit, pakai pacul silahkan. Yang penting bisa dibuka ya. Oke, kita putar dan lancar. Di sini ada o-ring ya. Langsung kita pasangkan dulu ke sini. Kemudian bautnya kita pasangkan. Untuk mengetes, teman-teman bisa di luar ya. Seperti ini, pasangkan dulu bautnya. Bendik dipasangkan dulu ya. Tadi saya copot. Bendik harus dipasangkan. Nah, cara ngetesnya si dinamo ini tempelin ke masa. Tempelin ke masa standar juga bisa ya. Penting mah ground. Nah, ground, tapi ground itunya tuh yang di mesin harus nempel juga tuh yang saya copot. Nah, saya tekan nih groundnya. Langsung kita hidupkan starter. Nah, udah berputar, dengan berputar pokoknya lah. Kalau udah gini mah udah teman-teman langsung cair sebenarnya ya. Langsung kita pasangkan lagi. Nah, masukin langsung ke dudukan semulanya. Nah, dari sono siapin bautnya tuh sampai masuk. Nah, yang satu orang ngencengin, saya masang kabel, bukan kabel, selang hawa. Kemudian baut massa saya pasang ini. Di sini groundnya. Kalau misalkan ini nggak dipasang, motor nggak bakalan hidup ya, karena ini sumber arus negatif yang menuju ke negatif aki. Nah, langsung kita pasang ya. Jadi mudah sekali ini motor, semua jenis motor, karena ada yang 4 brus, ada yang 2 brus. Yang mudah sih 2 brus, 4 brus juga bisa. Nah, sekarang kita cek ngeng, dan ternyata langsung lancar, normal kembali. Terima kasih.